unboxing tentang STB atau set-top box. Nah, jadi STB ini adalah untuk alat untuk mengkonversi dari siaran analog ke siaran digital. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan unboxing tentang STB atau set-top box. Nah, jadi STB ini adalah untuk alat untuk mengkonversi dari siaran analog ke siaran digital. Jadi bagi TV, televisi yang belum digital analog itu sudah bisa menampilkan siaran-siaran digital menggunakan alat. Nah, alatnya itu adalah ini, set-top box. Nah, kali ini set-top box yang saya mau unboxing adalah Matrix. Matrix itu ada dua jenis ya. Jadi ada Matrix apel merah dan Matrix apel hijau. Nah, untuk kali ini kita langsung saja lihat dari bagian depannya. Ini ada spesifikasinya. Apple HD, ini udah HD itu jenis resolusi yang digunakan. Biasanya HD itu di angka 1080 1920. Nah, jadi ini sudah support di DVB T2 ya kan. Terus ini ada digital terrestrial receiver. Nah, ini alat untuk mengubah dari siaran analog ke siaran digital untuk menangkap siaran digital receiver kan, untuk menangkap siaran dari sebuah stasiun televisi ya. Nah, kemudian ini ada logo EWS atau ada tulisan EWS ready. EWS itu adalah early warning system, jadi kayak semacam peringatan alarm kalau ada bencana. Tapi bagaimana teknisnya saya juga kurang paham. Ketika ada bencana, EWS sistem ini, early system ini bekerjanya seperti apa dan bagaimana saya juga kurang paham. Mungkin bagi teman-teman atau yang sudah paham ya bisa menjelaskan di dalam kolom komentar ya. Oke, langsung kita melihat dari ini spesifikasinya di sini. Ini ada Penta UI, ini tema ketika Apple HD ini, Apple Matrix HD ini dinyalakan. Jadi ada kayak semacam menu. Kalau dalam HP itu kan ada menu UI, UX. Nah, itu di situ Penta UI ini ditampilkan. Jadi semacam tema lah, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 8 MB dan 1080. Kalau 8 MB ini adalah memorinya. Memorinya ini sudah tersedia sebesar 8 MB, cukup besar ya untuk ukuran set-top box. Kemudian kalau yang 1080 ini yang saya bilang tadi, ini merujuk kepada jenis tampilannya. Sudah resolusi HD itu 1080p 1920. Ada jenis filenya yang support ini H264 MP4 atau AVC. Ini resolusi atau ekstensi yang umum digunakan sekarang ya, MP4 H264 ini. Nah, kemudian ini ada micast. Micast ini adalah untuk mensinkronkan dari HP ke TV menggunakan ini. Tapi caranya menggunakan scan ini ya. Download aplikasi micast. Di sini nanti apa yang ditampilkan HP bisa kita tampilkan di TV analog menggunakan STB ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada PVR, ini semacam untuk merekam ya, sejenis untuk merekam. Mungkin ada siaran yang penting atau siaran kesukaannya teman-teman nih, bisa direkam menggunakan fitur PVR ini. Nah, kemudian ada time shift. Nah, time shift ini saya kurang paham karena belum banyak baca juga. Mungkin buat teman-teman yang paham bisa dibantu menjelaskan di dalam kolom komentar ya. Nah, kemudian ini untuk WiFi, ini juga available menggunakan jaringan WiFi, tapi
dengan alat sendiri, yaitu dongle. Nah, dongle ini tidak ada di sini. Dongle ini adalah alat untuk menghubungkan dari STB ke WiFi menggunakan dongle. Nah, alat itu dijual terpisah seperti itu. Nah, kemudian ada IPTV. Nah, IPTV ini adalah internet protokol television atau penyiaran TV menggunakan jaringan internet ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari samping sini. Ini dari fiturnya kita juga udah lihat, ada Full HD, memori 8 MB, kemudian Full DVB-T2, C MPEG 2, MPEG 4, kemudian ekstensi H264. Kemudian ada support IGP atau teletext atau subtitle. Nah, kemudian ada USB VR dan US time shift. Nah, kemudian setelah itu ada CVBS dan audio output kanan dan kiri. Setelah itu ada HD output, kemudian 2 USB port, kemudian ada support WiFi dongle. Nah, ini dia WiFi dongle-nya Matrix itu nggak bisa sembarangan WiFi dongle, karena ada spesifikasinya. Yang cocok dengan Matrix ini adalah dongle yang seri 7601 dan 5370. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari WiFi ya, WiFi dongle ya harus jenis ini ya. Kalau STB nya menggunakan Matrix otomatis. Nah, kemudian ini sudah support IPTV seperti itu. Ini kanan kiri sama. Oke, langsung saja kita buka ya. Sebelumnya mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan dipencet tombol subscribe-nya untuk mendukung channel biar lebih berkembang ya. Kemudian langsung saja, nggak usah berbelit-belit, kita buka saja seperti apa dalamnya dan tampilannya. Oh, seperti ini ternyata. Di sini kita dilihatkan dengan remote yang ada tulisan Matrix di sini. Dan kita ada free baterai. Ini ukuran baterai A3 ya, ini ukuran baterai A3 ya teman-teman. Nah, jenis A3, tapi baiknya kalau saran saya nggak usah menggunakan baterai yang bonusan ini, buang aja, karena ini resiko dia ini mengeluarkan cairan. Saya lupa cairannya ini apa, yang bisa bikin rusak elektronik menurut saya, karena pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau baterai gratisan mendingan dibuang aja demi keawetan ya. Alat yang kita punya, kita singkirkan dulu. Remote-nya kurang lebih seperti ini. Nah, saya juga kurang paham kenapa di beberapa Matrix, di beberapa reviewer YouTuber itu remote-nya itu tidak ada logo Matrix-nya ini. Entah jenisnya Matrix-nya berbeda atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tampilannya seperti ini pada umumnya. Ini teksturnya doff ya, ini tombolnya ini, dan ini terbuat dari plastik. Nah, ini baterainya jenis A3. Kita nanti menggunakan yang baterai yang dari selain bawaan aja, karena untuk biar lebih awet ya. Kita taruh dulu. Kemudian kita dapat, nah, ini adalah kabel ini jenis RCA. Nah, kabel jenis RCA ini sudah umum digunakan di TV analog maupun TV digital. Tapi di TV yang digital atau smart TV biasanya sudah jarang menggunakan seperti ini. Dia menggunakan jenis yang sekarang jenisnya HDMI untuk penggantinya setelah kabel ini. Jadi untuk kabel ini kuning biasanya digunakan untuk menampilkan video, dan putih merah ini menggunakan atau digunakan untuk menampilkan atau menyambungkan suara R dan L. Entah yang mana RL-nya saya juga kurang paham. Yang jelas merah sama putih ini kabel untuk audio dan kuning untuk video. Tapi menurut saya bisa digunakan di mana saja sih menurut saya. Oke, kita taruh dulu. Nah, setelah itu kita dapat unit STB-nya. Oh, sebelum kita ke unit STB, kita buka dulu ini, karena ini juga penting kitabnya, karena ini tentang garansi ya teman-teman. Ini penting juga nanti kalau ada problem sebelum
misalkan 1 hari pembelian digunakan ada problem kan kita punya garansinya gitu. Nah ini seperti biasalah pada umumnya, spesifikasi si paket, kemudian ya kita pada umumnya lah. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak paham ini tombol ini buat apa di sini sudah tersedia ya. Jadi kebanyakan warga Indonesia itu jarang membaca manual book atau buku buku pedoman atau buku petunjuk pemakaian. Jadi nggak banyak mengetahui tentang fitur-fitur ini. Mungkin saya akan jelaskan di video berikutnya. Di sini juga ada, kalian juga bisa baca sendiri ini untuk apa tombol-tombolnya di sini sudah disediakan. Oke, kita taruh aja. Ini untuk garansinya, kalian bisa gunakan ketika misalkan kalian mendapatkan problem di STB kalian. Nah, seperti ini. Nah ini untuk alamat service centernya Matrix. Nah kenapa saya menggunakan Matrix? Menurut saya juga banyak banyak call centernya atau service centernya, banyak service centernya ya kalau Matrix itu. Ini seperti ini, ada beberapa kota, Palembang. Nah karena saya di Semarang, jadi saya milih STB yang sekiranya service centernya itu ada di kota yang kalian tinggal, jadi lebih mudah untuk menggunakan klaim garansi misalkan ada kendala seperti itu ya teman-teman. Oke, kita taruh aja dulu, kemudian kita masuk ke sesi atau kita buka unit STB nya seperti ini. Ini kita taruh dulu aja, baiknya kita singkirkan dulu. Oke baik, kita review dulu, kita lihat-lihat dulu seperti apa tampilannya. Kalau dari tampilan dari depan ini ada setelah ventilasi untuk pembuangan, kemudian dari sini juga ventilasi, di samping sini juga ada ventilasi, ada celah untuk udara, pergantian suhu udara, dari bawah pun juga ada. Nah sekarang kita masuk ke dari tampilan depan. Dari sini kita udah lihat ya, untuk tampilannya ada tulisan Apple HD di VB-T2, kemudian ada Recast TV di VB-T2, ada di VB-C. Nah ini untuk USB ini nanti untuk dongle-nya. Jadi dongle-nya ini nanti dihubungin ke sini, nanti ada menu. Kita masuk menu, kemudian Wi-Fi. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan jelaskan di video yang lain. Kemudian ini untuk kita masuk di operasionalnya, ini di tombol-tombol ini tombol on, ini tombol menu, ini tombol main plus untuk biasanya volume, kemudian ini tombol OK, naik turun juga bisa, ini kanan dan ini kiri. Biasanya naik turun, ini kanan kiri, dan ini untuk OK-nya. Ini untuk kembali biasanya kalau kita masuk ke menu. Nah seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke ini yang paling terkadang banyak juga yang belum paham ini buat apa ya. Nah ini antena, jack antena, ini jack antena, dan ini untuk TV analog. Kalau jack loop antena TV analog, kemudian ini USB 2.0. Nah ini untuk dongle juga bisa, dari belakang bisa, dari depan pun juga bisa. Nah ini saya juga belum coba, ini USB ini bisa digunakan untuk flash disk memutar video jenis selain MP4. Nah mungkin kita bisa untuk AVI, misalkan teman-teman mempunyai video ekstensinya AVI, ditaruh di flash disk dan dicolokkan di sini. Saya juga belum coba, mungkin besok akan saya coba bisa nggak ya untuk memutar video dari flash disk dengan ekstensi AVI. Nah, oke, langsung setelah itu ini jack HDMI adalah untuk menampilkan dari jack ini STB ke televisi. Nah kalau yang televisi analog biasanya, yang TV tabung biasanya belum ada, misalkan ada juga jarang. Nah biasanya di TV datar ya, TV flat itu sudah ada di HDMI nya. Jacknya ini tuh termasuk
dari jack yang sekarang digunakan. Penggantinya ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan jack yang RCA, ini jenis RCA ya, itu teman-teman tuh membutuhkan 3 jack atau 2 jack, yang satu untuk video, yang satu untuk audio. Jadi kalian itu misah gitu loh, misah dari jack audio itu nggak jadi satu. Nah, teknologi yang sekarang digunakan di TV flat itu jadi satu. Jadi kalau kalian sudah menggunakan ini, nggak perlu menggunakan ini sudah audio dan video udah jadi satu. Begitu kita colokkan di kabel HDMI, kemudian kita masukin colokan ke TV, itu sudah jadi satu audio dan videonya. Jadi tidak perlu kabel lagi untuk video ataupun untuk audio. Nah, seperti itu ya. Ya oke, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Jika ada kritikan, saran, atau masukan, silahkan tulis di dalam kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita diberikan kesehatan semua. Sukses selalu untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.